Pada saat malam sebelumnya, saat Garda Nasional pergi, Ketua Chun Yujeng bertanya dengan nada suara bingung. "Apa? Anda ingin mengadakan rapat pemegang saham?" Bukan hanya Ketua Chun Yujeng, tetapi bahkan yang lainnya juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Chun Yeun yang membuat permintaan itu. Chun Yeun bertanya apakah mungkin untuk menyatukan para pemimpin klan di bawah fraksi Chun Yujeng. Sebagian besar klan teratas bertanggung jawab atas afiliasi. Sebagai pemimpin fraksi, Chun Yujeng dapat memanggil mereka semua. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan menarik perhatian fraksi lain yang memantau pergerakan mereka. Dan selain itu, harus ada alasan untuk mengadakan rapat pemegang saham. Mengapa? Apakah kau tidak bisa melakukannya? Atas pertanyaan Chun Yeun itu, Direktur Hwang Myung-oh yang bukan seorang ketua yang menjawab pertanyaan Chun Yeun itu. Tuan leluhur, apakah tidak apa-apa jika saya bertanya apa alasan Anda memanggil anggota klan yang lebih tinggi? Aku bertanya pada kalian, mengapa kalian malah bertanya balik? Jawab saja, apakah kalian bisa melakukannya atau tidak? Atas permintaan Chun Yeun ini, mereka sebenarnya bisa menebak apa alasannya. Mereka semua berpikir bahwa Chun Yeun mencoba mengungkapkan identitasnya di depan orang-orang itu. Chun Yeun memang menyatakan bahwa dia akan mengintegrasikan kembali dan menghidupkan kembali Ordo Iblis Langit. Jadi wajar untuk bertemu dengan para anggota klan peringkat tinggi. Leluhur, sebenarnya tidak sulit untuk mengadakan pertemuan. Tetapi ada satu masalah. Masalah? Masalah seperti apa maksudmu? Mungkin di antara kita ada mata-mata. Ini memang adalah masalah besar, masalah yang terbesar bahkan. Ini tidak akan menjadi masalah jika sekte itu masih merupakan satu kesatuan. Tapi sekarang, karena sekte iblis telah terbagi menjadi 3 fraksi, informasi menjadi sangat penting. Dalam kasus kami, para eksekutif, kami telah lama mendukung Ketua Chun Yujeng sebagai pemimpin berikutnya. Jadi ketua sudah mempercayai kami. Tapi hal itu akan berbeda jika klan lain yang bukan dari kelompok kami datang. Setelah pembubaran perusahaan Langit Hitam, ada banyak beberapa klan datang untuk mendukung Chun Yujeng. Karena mereka tidak dapat mencurigai setiap klan yang datang secara membabi buta. Akhirnya mereka menerima setiap klan yang datang setelah diverifikasi. Tetapi tidak peduli berapa banyak kekhawatiran dan verifikasi yang dilakukan. Memverifikasi ribuan orang tidak mungkin dilakukan. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang dicurigai. Namun kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya mata-mata dari fraksi lain yang masuk ke kelompok kita. Itulah sebabnya Chun Yujeng memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang penting hanya dengan para eksekutifnya. Itu sebabnya saham-saham utama berada dalam kendali ketua dan eksekutifnya. Leluhur, saya khawatir pertemuan itu malah akan meningkatkan kewaspadaan 2 fraksi lainnya. Tapi setelah mendengar kata-kata Chun Yujeng itu, Chun Yeun menggelengkan kepalanya. Chun Yujeng terkejut dengan reaksi Chun Yeun itu. Lalu Chun Yeun berkata, "Kurasa aku bisa mengerti kenapa kalian tidak bisa menyatukan sekte iblis selama lebih dari 20 tahun. Maaf, apa maksud Anda, leluhur? Apakah kau pernah mendengar tentang sebuah pepatah?
menakut-nakuti ular dengan rumput. Pepatah yang dimaksud Junyun ini adalah untuk menakut-nakuti ular dengan mengetuk rumput di sekitar ular itu. Atau dalam arti kata lain, itu dimaksudkan untuk secara terbuka menimbulkan suara dan menimbulkan masalah yang akan menyebabkan kemarahan dan meningkatkan kesadaran musuh. Hei, Jun Yujang, dengarkan nasihatku ini. Mereka yang hanya menonton dan menatap tanpa melakukan apa-apa, maka mereka akan terus menatap sampai akhir. Jadi, jangan biarkan aku terus menyoroti kurangnya kualitasmu sebagai Lord. Jun Yujang tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang malu mendengar kalimat Jun Yun itu. Leluhurnya, Jun Yun, terlihat semakin kecewa padanya. Lalu, leluhur, apa yang harus kita lakukan? Berhentilah mengeluh dan lakukan saja pertemuan itu. Scan kembali ke saat ini di dalam ruang pertemuan. Semua pemegang saham di ruang konferensi memandang pedang iblis langit dengan takjub. Siapa yang tidak tahu tentang pedang itu? Benda sakral yang suci yang telah menghilang 1000 tahun yang lalu. Apakah itu benar-benar pedang iblis langit? Sepertinya itu memang pedang iblis langit. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana, terdengar semakin keras dan semakin mengeras. Lim Kang, sang mata-mata, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat betapa bersemangatnya mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin pedang iblis langit yang asli ada di tangannya. Lim Kang masih tidak bisa melupakan kegembiraan yang dia rasakan ketika dia melihat video 4 hari yang lalu. Dia bahkan mengadakan pesta minum-minum dengan anggota klannya yang menyatakan bahwa Chunma baru telah lahir di klan mereka. Tapi apa ini sekarang? Dia ingin berteriak bahwa pedang itu palsu, tetapi energi iblis yang berasal dari pedang itu tampak tidak biasa. Lalu, beberapa saat kemudian, salah satu dari presiden afiliasi bangkit dari tempat duduknya dan berlutut di lantai. Matanya memerah, penuh dengan air mata saat dia melihat pedang itu. Tuan Chunma. Apa? Chunma? Hah? Chunma? Mendengar kata Chunma, mata semua orang beralih ke Chun Yewon. Sudah dapat dipastikan bahwa pemuda ini adalah sang Chunma karena pedang iblis langit terlepas dari pergelangan tangannya. Walaupun identitas pemuda itu masih belum diketahui, tapi tidak diragukan lagi. Dia adalah master sang pedang iblis langit. Hukum mutlak dalam Ordo Iblis Langit yang ditulis oleh Chunma pertama. Mereka yang memiliki pedang iblis langit akan mewarisi gelar Chunma. Jika seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Menurut hukum sekte iblis, setiap orang harus berlutut dan menundukkan kepala di hadapan sang Chunma. Tapi ada satu orang yang menarik perhatian. Itu adalah Ketua Chun Yujang. Ketua perusahaan Langit Hitam atau Lord Sekte Iblis saat ini sedang berada di penjara dan
dengan pemuda ini memegang pedang iblis langit, Jian Yujang harus berlutut juga. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Jian Yujang bangkit dari tempat duduknya. Semua orang menatapnya. Jian Yujang, sang calon lord berikutnya, berdiri berlutut di hadapan Chun Yewon, menundukkan kepalanya dan berteriak lebih keras dari siapapun. Jian Yujang menyapa Tuan Chunma. Pada saat yang bersamaan, seluruh eksekutif kantor utama berlutut sekaligus dan meletakkan kepala mereka di lantai, lalu berteriak, Kami menyambut Tuan Chunma. Bahkan, walaupun ketika anggota dari senior fraksi itu berlutut, para pemegang saham tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Lalu Jian Yujang mendesak yang lainnya. Apakah kalian ingin bertindak tidak sopan terhadap Chunma? Tidak. Kami menyambut Tuan Chunma. Saat itu, semua pemegang saham berlutut di lantai. Semua mata mereka gemetar. Bobot gelar yang dimiliki Chunma luar biasa. Namun, tidak semua orang di ruangan itu yang menundukkan kepalanya. Kena kau. Chun Yewon tersenyum. Masih ada 3 orang yang berdiri. Mereka terlihat ragu-ragu. Di antara mereka adalah Lim Kang, anggota dari fraksi Cheon Wokyung. Bahkan Lim Kang sendiri tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia menyadari bahwa masih ada 2 orang lainnya yang masih berdiri. Keduanya juga merupakan bagian dari fraksi Cheon Wokyung. Sial, seharusnya aku juga ikut berlutut dan menyapa Chunma. Orang-orang dari fraksi Cheon Wokyung tidak bisa langsung sujud karena mereka tidak tahu keaslian pedang iblis langit yang ditunjukkan Chun Yewon, dan keraguan sesaat itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Chun Yewon berkata, Chun Yujang, kau yang menjabat sebagai ketua fraksi ini. Jadi cepat berikan perintahmu. Bunuh mereka yang tidak berhubungan dengan kita. Madu. Chun Yujang segera merespon dan memberi perintah kepada para eksekutif senior. Bunuh mereka. Madu. Dengan cekatan, Huang Min-oh dan 7 eksekutif lainnya yang sedang berlutut segera melesat. Ketiga orang yang masih berdiri dengan panik berusaha membela diri, namun ternyata bukan mereka targetnya. Direktur Huan melewati Lim Kang dan tanpa ampun menikam salah satu pemegang saham dari belakang dengan pisau di tangannya. Pemegang saham itu langsung meninggal. Lim Kang tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa orang itu diserang. Padahal orang itu sudah berlutut dan memberi hormat kepada Chunma. Sementara itu, di sisi lain, para senior lainnya juga segera bergegas melesat menuju para pemegang saham yang sedang berlutut lainnya. Dan karena mereka menyadari bahwa ada seseorang yang meninggal di tangan Huan Min-oh, beberapa orang yang berlutut itu bangkit dari lantai dan mencoba menghindari serangan dari eksekutif lainnya. Tapi mereka semua hanyalah prajurit tingkat Grandmaster. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Kau pikir kau bisa pergi dari sini, hah? Direktur Hang Yurin menikam salah satu kepala dari mereka yang mencoba melarikan diri. Sebagai seorang pendekar superior, kecepatannya
secepat kilat. Ada juga seseorang yang tenggorokannya digorok, jatuh dengan darah yang menyembur keluar di lantai. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka mati hanya dalam beberapa detik. 8 orang meninggal di tempat. Seluruh ruangan berlumuran darah. Apa-apaan ini semua? Para pemegang saham lainnya yang masih bersujud tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Terlihat seorang lelaki berusia pertengahan 50-an dengan rambut setengah putih setengah hitam bernama Hyang Baek, wakil presiden furnitur Yongchun. Hyang Baek yang sedang bersujud melihat orang-orang mendekatinya. Yang mendekatinya adalah para eksekutif kelompok Yongchun. Lalu Hwang Myung-oh mengatakan sesuatu padanya. Kau yang terakhir. Hwang Myung-oh mengatakan itu sambil mengarahkan pisau ke arahnya. Lalu Hyang Baek menoleh ke belakang dan bertanya, Direktur Hwan, sebenarnya ada apa ini? Kami hanya memutuskan untuk tidak menutup mata lagi. Wahai wakil presiden. Oh tidak, aku salah. Wahai mata-mata Jin Hyang Baek. Ternyata Jin Hyang Baek ini bukanlah anggota Ordo Iblis Langit. Hwan Myung-oh ini berasal dari klan Ghost Illusion. Dia telah mengidentifikasi semua mata-mata yang telah menyusup ke dalam grup Yongchun. Dia sudah mengetahuinya sejak lama, tapi selama ini dia hanya membiarkannya begitu saja karena takut terjadi perselisihan. Mengapa mereka jadi seberani ini? Apakah ini semua pengaruh dari pemuda itu? Jin Hyang Baek menatap Jun Ye-won. Sejak pembubaran perusahaan Langit Hitam, Ordo Iblis Langit menghindari gesekan sebanyak mungkin. Mereka tidak ingin terjadi pertikaian satu sama lain, tapi tiba-tiba ada perubahan sikap dari mereka. Apakah para pemuja iblis benar-benar mencoba untuk bangkit kembali? Dia harus memberitahu aliansi Murim tentang fakta ini. Namun, peluangnya untuk bertahan hidup tampak tipis. Ini berarti dia harus mengeluarkan semua kemampuannya untuk dapat melarikan diri dari sini. Sambil merenung, dia mengatur siasat. Lalu dia mencoba untuk berteriak, berharap semua orang mau mendengarkannya. Kalian semua telah membuat kesalahan besar. Kesalahan? Iya, menurutmu siapa yang kalian bunuh itu? Mereka adalah pengawas yang dikirim ke setiap fraksi yang tergabung dalam asosiasi Murim. Ketika kalian membunuh mereka, itu tandanya kalian menyatakan perang. Mendengar teriakannya itu, ekspresi wajah Hwan Myung-oh menjadi pucat dan gelap. Memang itulah yang paling dia khawatirkan. Dia melakukan ini karena ini adalah perintah dari Chunma. Tapi dengan membunuh mereka, ini adalah pertanda genderang perang. Mereka melakukan sesuatu hal yang bodoh. Di kejauhan, Lim Kang yang menonton kejadian ini tersenyum sinis. Bahkan fraksi Chun Woo-kyung tidak membunuh mata-mata mereka untuk menghindari perkelahian dengan orang luar. Itu memang sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena situasi sekte iblis saat ini sedang seperti ini. Namun tiba-tiba tubuh Jin Hyang Baek terangkat dan melayang ke arah Jun Ye-won. Nalurinya mencoba untuk memberontak. Dia meningkatkan energinya untuk menolaknya.
tetapi tidak berhasil. Gendeng, energi apa ini? Dia merasa sulit untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, seolah-olah tubuhnya itu bukan miliknya lagi. Saat dia bingung, Jun Ye-won berkata, "Barusan kau bilang apa? Deklarasi perang?" Meskipun merasa ketakutan, Jin yang baik menjawab Jun Ye-won dengan berteriak, "Iya, apakah kau pikir Ordo Iblis Langit yang sedang melemah karena disintegrasi dan konflik internal dapat menangani asosiasi Murim dan seluruh Murim? Ordo Iblis Langit saat ini yang sedang melemah tidak lebih dari target prajurit Murim. Ya, Ordo Iblis Langit saat ini memang hanya menjadi target untuk dihancurkan." Kata-kata Jin yang baik tidak salah, tetapi reaksi Jun Ye-won tidak terduga. "Sepertinya kau ini sedang salah paham tentang satu hal." "Apa kau bilang? Aku salah paham?" Jun Ye-won mencengkeram lehernya. Jari-jari Jun Ye-won masuk ke dalam daging di lehernya. Sekte iblis menjadi target seluruh Murim. Lucu. Asal kau tahu ya, seluruh Murim yang akan menjadi targetku. Jin Hyun baik kaget. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Omong kosong apa yang pemuda ini katakan? Saat dia bergumam dalam hati seperti itu, kepalanya hancur. Lalu Jun Ye-won dengan santai menyeka darah yang menodai tangannya dan berbicara kepada Lim Kang dan dua orang lainnya yang menatapnya dengan tatapan kosong. Sekarang, setelah tikus luar telah ditangani, mari kita rawat tikus yang berada di dalam.